uh, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan membahas untuk pembuatan program sederhana ya. Jadi kita belajar untuk membuat sebuah program ya, coding atau pemrograman ya. Ini untuk dasar banget ya, untuk tingkat SD, tingkat SMP. Nah, ini cukup berguna ya. Juga untuk melatih dari cara berpikir juga bisa ya. Terus juga untuk menganalisa juga bisa ya. Jadi aplikasi yang akan kita gunakan itu adalah Scratch ya. Nah, Scratch ini bisa kita pakai dua cara ya. Yang pertama adalah di-install ya, pakai aplikasinya. Nanti tinggal cari aja di sini ya. Atau langsung di Google juga nanti ada ya, tinggal cari Scratch. Nanti tinggal pilih yang download, terus di-install. Itu kalau mau pakai versi dari offline-nya ya. Jadi kalau misalkan internetnya susah, terus mau belajar Scratch, itu bisa pakai aplikasi. Atau yang kedua, bisa menggunakan websitenya ya, yaitu scratch.meet.edu. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan versi websitenya ya. Versi websitenya di sini. Nah, tinggal buka aja aplikasinya atau websitenya, yaitu scratch.mit.edu ya. Di sini kita pilih yang create ya. Kita pilih create. Nanti dia akan langsung ya membuka situsnya. Yang perlu diperhatikan adalah koneksi internet yang akan digunakan ya. Nah, sekalian pengenalan ya, apa saja sih menu-menu yang ada di dalam si Scratch ini ya. Jadi kalau misalkan tadi kita baru buka di sini ada video tutorialnya. Jadi nanti silahkan dilihat-lihat ya cara penggunaannya seperti apa. Sekalian juga nanti akan kita bahas ya mengenai tools ataupun script yang akan kita pakai ya. Jadi kira-kira seperti ini contohnya ya. Oke, kita langsung aja kita close. Nah, yang pertama ya, di sini ada 3 bagian, yaitu ada code, ada customs, sama ada sound ya. Nah, di code ini juga ada banyak, ada motion, looks, sound, event, control, sense, operation, variable, dan my blocks ya. Nah, di sini kode ini berisikan kode-kode yang akan kita gunakan nanti ya. Motion itu untuk gerak ya. Gerak, jadi ada move, ada turn, ada go to X ya, dan lain sebagainya. Di looks juga nanti ada ini untuk percakapan ya, percakapan. Ada sound ini nanti untuk suaranya. Event ini nanti untuk apa sih yang akan dilakukan setelah kita misalkan kayak klik play ini gitu. Kontrol ini ada kayak repeat ya, apa yang akan kontrolnya lah gitu, dan lain sebagainya ya, nanti akan kita bahas. Nah, lalu yang kedua ada custom ya. Nah, di custom ini nanti ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan ya. Di custom ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk merubah dari gambarnya ini ya, gambar ini. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita contoh klik, maka dia bisa kita flip gambarnya. Nah, bisa kita ubah. Nah, kita mau bikin seperti apa, itu nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, seperti ini juga. Lalu ada sound, ini juga nanti ada suaranya ya, suaranya seperti apa, ini bisa dirubah-rubah nantinya ya. Nah, itu adalah menu yang ada di Scratch. Lalu untuk objeknya sendiri ya, objeknya sendiri itu kita sebut dengan sprite ya. Pada aplikasi Scratch itu disebut dengan sprite seperti ini ya. Nah, sprite-nya itu ada banyak macamnya. Jadi kalau misalkan kalian buka, itu default-nya atau awalnya itu adalah kucing ini ya. Kucing ini ya, tapi ini bisa kita ganti. Ini kita hapus saja ya. Terus kita pilih choose sprite. Nah, ini tinggal klik aja. Nah, di sini ada banyak ya,
ada banyak sprite yang bisa kita gunakan ya, sangat banyak sekali. Jadi nanti tinggal dipilih aja ini mau pakai yang mana. Nah, di sini saya akan coba pakai yang beruang ini ya. Nah, beruang ini ya yang akan menjadi sprite kita ya. Nah, beruang ini bisa kita geser-geser ya, terserah kita mau pakai di mana. Jadi nanti kalau misalkan tampilannya seperti ini kira-kira ya. Nah, kita akan buat si beruang ini berjalan ya. Nah, di ukuran beruang ini untuk kali ini saya rasa terlalu besar. Jadi bisa kita kecilin, di sini ada size ya. Size-nya bisa kita rubah. Di sini saya rubah jadi 50 ya, biar lebih kecil. Ya. Nah, lalu kita set nih pertama beruangnya mau ada di mana. Nah, ada berbagai macam cara, itu bisa ditarik ya. Atau biasanya kalau yang saya lakukan adalah saya ke motion, lalu saya pilih move ya. Lalu saya pilih event, sama saya pilih ini when green flag click ya. Nah, di sini move-nya kita lihat kalau misalnya kita klik 10 ya, akan seperti apa. Nah, when green flag click itu artinya ketika bendera hijau itu diklik, bendera hijau yang ini ya maksudnya. Ketika bendera hijau diklik, maka si sprite ini move 10 langkah ya. Kita coba. Nah, dia akan bergerak seperti ini ya. Nah, untuk mengetahui posisi paling ujung itu biasanya yang saya lakukan adalah di sini saya rubah menjadi -10 ya. Seperti ini. Ini biasanya cara yang saya lakukan untuk melihat seberapa jauh si beruang ini bisa sampai ujungnya. Di sini adalah -282 ya. Nah, di sini ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Sumbu X itu untuk kanan dan kiri, sumbu Y itu untuk atas bawah ya. Jadi kalau misalkan kita letakkan di sini, maka sumbu X-nya 93 ya. Seperti itu. Jadi dia akan mundur terus gitu ya. Nah, ini yang tadi sudah kita lakukan. Nah, dia paling ujungnya adalah -282. Oke, nah ini bisa kita delete saja. Oke, nah langkah awalnya adalah kita kan ingin ketika kita klik, maka posisi si beruang tetap ada di sini ya. Berarti di sini ketika bendera hijau diklik, apa yang akan kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah set X to -282. Dapat mana? Dapatnya dari mana? X ini ya. Dapatnya dari sini. -282 ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian taruh di sini, ketika diklik dia akan balik lagi ke -282 ya. Dan untuk Y-nya juga sama. Set Y to, nah kita mau di mana? Kalau misalkan di sini cukup, nanti silahkan di sini atau di sini atau di sini, itu nanti tergantung dari kebutuhan ya. Di sini saya coba dulu set Y itu -115. Jadi ketika diklik dia akan standby di sini. Kita pindahin. Kita klik dia akan tetap ada di sini. Seperti itu. Ya. Itu fungsinya. Lalu yang kedua kita juga karena kita ingin dia berjalan ya, kita pilih kontrol ya. Kita pilih kontrol. Lalu kita pilih forever ya. Forever itu selamanya. Nah, ngapain nih selamanya? Nah, kan karena kita ingin si sprite ini bergerak, maka kita tambahkan motion lalu move 10 langkah seperti ini. Jadi ketika kita klik, nah dia akan bergerak. Nah, kalau misalkan terlalu cepat ya, terlalu cepat, ini bisa kita rubah menjadi 5 misalkan ya. Jadi 5 kita klik. Nah, dia akan menjadi sedikit lebih lambat ya. Seperti itu. Jadi fungsinya bukan untuk melambatkan atau
mempercepat sebenarnya ya, tapi untuk membatasi step-stepnya. Jadi kalau misalkan contoh di sini kalau kita taruh sini misalkan dia jadi minus 78. Nah, kalau kita klik sekali ya tanpa ada forever, ini saya hapus dulu forevernya, saya delete. Nah, move 5 788 minus 78, maaf. Kalau kita klik, nah, kenapa dia tidak bergerak? Karena di sini ada setnya ya, ada setnya, jadi dia tidak bergerak. Tapi kalau setnya saya lepas, move-nya saya taruh sini, dari minus 277 jadi minus 272. Jadi dia bertambah 5 step ya. Jadi fungsinya adalah untuk menambahkan stepnya, berapa step yang akan ditambahkan dari posisi awal si sprite-nya ya. Jadi move ini bukan untuk mempercepat atau memperlambat, tapi untuk menambah ya, untuk menambah step atau untuk menambah langkah gitu ya, seperti ini. Sekali lagi ya, kita tambah minus 272 ditambah 5 jadi minus 267, maka otomatis sprite-nya akan terus maju seperti ini ya, seperti itu. Lalu kita balikkan lagi. Nah, fungsi dari si forever ini ya, fungsi dari forever ini, jadi kalau misalkan tanpa forever ini kan tadi kita klik-klik terus dia bermaju jalan. Nah, kalau forever ini kayak semacam looping ya, atau pengulangan, seperti apa artinya forever itu selamanya ya, jadi akan dia terus ditambahkan terus ya sampai nanti batas maksimal dari sumbu si X-nya ini. Kita coba lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, sumbu maksimalnya adalah 281 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba supaya dia bisa bergerak ya. Kita lihat di sini di custom-nya. Nah, beruang ini mempunyai 8 variasi pergerakan ya. Nah, supaya kita bisa menggunakan ke-8 gambarnya ya, pada bagian code lalu motion itu pada bagian looks itu kita bisa tambahkan next custom ya, next custom ini fungsinya untuk merubah dari customnya jadi ke custom berikutnya. Jadi setiap 5 langkah dia akan berubah dari custom 1 ke custom 2 ya, ke custom 3, ke custom 4 terus sampai ke custom 8, lalu dia akan mengulang lagi ke custom 1 ya. Jadi fungsinya untuk mengulang ya next custom ini. Jadi kalau misalkan kita coba tes, nah dia akan berjalan seperti ini ya, terlihat seperti berjalan. Nah, sampai di sini kan dia mentok ya. Nah, kita ingin dia ngulang ya, supaya ketika dia mentok maka dia akan balik lagi ya. Maka di situ kita perlu kontrol lagi, kita perlu ke operation ya, operation atau ke motion dulu, sebentar saya agak lupa. Kontrol, nah kita pakai ini if ya, jika. Nah jika apa nih, jika kita comparison, jika nilai X, kita cari nilai X nya, jika kita pilih ini ya, jika, nah jika apa di sini, jika X position kita taruh di sini. Nah, jika posisi X-nya adalah 281 kita ketik di sini ya, maka apa yang akan terjadi gitu ya. Yang akan terjadi adalah kita balikkan lagi ke sini, set X to 200, tinggal kita tambahkan minus di sini
minus 281. Sekarang kita coba. Seperti ini, dia akan berjalan. Apakah dia balik lagi? Nah, seperti ini. Dia akan berjalan terus, ya. Nah, jadi saya ulangi. Kita baca skripnya ya. Jadi ketika green flag ini diklik ya, atau tombol start, ini tombol start, ini tombol stop ya, tombol go artinya berjalan ya. Jadi ketika kita klik go, maka set x to 282 tadi di pojok dan y-nya minus 115 ya. Jadi kalau kita taruh sini dia akan tetap mengulangnya dari sini. Kenapa? Karena di sini sudah kita set. Nah, lalu forever. Forever itu artinya adalah selamanya. Nah, yang diulang selamanya apa? Yang diulang selamanya adalah hanya bagian ini saja. Ya. Jadi silahkan diperhatikan bagian mana yang akan diulang. Jadi yang akan diulang adalah move 5 step ya. Jadi bergerak 5 langkah ke depan ya. Bergerak 5 langkah ke depan sini ya atau ke kanan. Lalu next custom. Jadi setiap 5 langkah itu customnya berubah ya. Nah, customnya ini setiap sprite atau setiap objek itu berbeda ya. Ada yang hanya satu, yang bawaan dari sprite-nya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan lain sebagainya. Ya, macam-macam. Jadi setiap 5 langkah dia akan mengganti custom ya. Lalu jika posisi X-nya ya, jika posisi X ini di 281. Nah, kalau tadi ke sini minus ya, ke sini minus, maka ke kanan itu adalah plusnya ya. Jadi ketika si posisi X ini sudah lebih dari 281, maka posisikan lagi X-nya itu di 281 ya, atau 282 juga. Kita samakan dengan yang atasnya, it's okay, nggak ada masalah ya. Karena kalau satu di ujung itu nggak terlalu terlihat, apalagi ketika sudah kita tambahkan dengan motion ya. Seperti ini, kita tes lagi. Nah, dia maka akan bergerak seperti ini ya. Jangan lupa kita tambahkan juga set Y-nya ya. Kita samakan menjadi 115. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kemanapun dia tidak akan berubah. Ya, seperti ini. Jadi dia akan berjalan terus ya. Sampai kapan? Sampai kita klik stop. Ya. Jadi hasilnya kira-kira seperti ini ya. Kita klik, nah dia akan berjalan seperti ini. Ya. Dia akan berjalan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya background ya. Ada yang namanya background. Nah, background ini tinggal kita pilih juga. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Kita mau pakai background yang mana nih? Ya. Kita mau pakai background yang mana? Atau kalau kalian mau pakai background sendiri juga bisa. Ya. Nanti di sininya klik, tinggal di sini pilih upload ya. Lalu pilih gambar yang akan kalian inginkan. Gambar yang kalian inginkan itu bebas pakai yang mana aja. Ya. Seperti itu. Nah, di sini saya pakai bawaan dari si script-nya sendiri ya. Jadi saya pilih yang ini aja, blue sky. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia seperti ngegantung ya. Ini bisa kita rubah kalau misalkan di sini kira-kira, maka dia menjadi Y-nya 134. Ya, kita rubah saja di sini ya. Minus 134 ya. Di sini juga minus 134. Seperti ini ya. Nah, dia akan seperti berjalan ya, seperti ini ya. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan nanti objeknya ya, bisa kita tambahkan objeknya. Kita tambahkan apa lagi, misalkan objeknya atau sprite-nya kita tambahkan menjadi tambah lagi, saya pilih kita pilih yang pohon. Nah, pohon ini juga nih, kalau yang ini pohon yang bisa bergerak, kita pakai yang ini aja ya. Kita pakai yang ini,
Lalu kita taruh disesuaikan saja. Ini pohonnya mau dikecilin mau gedein silahkan, tergantung dari kalian mau pilihnya seperti apa ya. Nah jadi dia nanti scriptnya itu berbeda ya. Jadi scriptnya itu per sprite ya atau per objek, jadi berbeda-beda ya seperti itu. Nah di sini saya ingin ditaruh di sini di awalnya ya, sama seperti yang tadi si beruang. Jadi untuk menambahkannya saya coba pakai itu lagi tadi, when klik terus motion, saya tambahkan move-nya untuk melihat sampai sejauh mana. Saya tambah, coba, oke, stop. Nah X-nya itu adalah 203 ya, 203. Nah ini juga bisa sama ya, kita pakai set lagi, set X to 302. Oke, lalu Y-nya juga sama tadi udah, di sini adalah minus 76, Y-nya set to minus 76. Oke, jadi ketika klik, nah dia akan posisinya di sini ya, si pohonnya. Nah kita ingin dia bergerak ke sana. Nah sekarang sebelum saya lakukan, kira-kira nih apa yang harus dilakukan sama teman-teman nih ya, untuk supaya si pohonnya ini bergerak berlawanan arah dengan si beruangnya ya. Jadi seolah-olah beruang itu berjalan terus melewati pohon ya. Gimana kira-kira? Sudah bisa? Kalau bisa silahkan di pause dulu videonya, terus silahkan dicoba kira-kira kalian berhasil atau enggak ya. Jadi untuk cobanya silahkan di pause dulu, terus kalian bikin ya, bikin disesuaikan dengan yang tadi dari beruang. Nah kira-kira seperti apa script yang harus ada di dalam pohon ini, seperti itu ya. Jadi silahkan di pause dulu ya. Nah akan kita lanjutkan ya. Nah karena tadi beruang ini adalah dia move-nya adalah plus ya, maka supaya si pohonnya ini bergerak berlawanan arah, maka move-nya ini harus kita tambahkan dengan minus ya. Sama forever juga ya, di control, lalu forever di sini, forever move-nya ya, move-nya ini mau kita tambahkan jadi minus ya, minus 5. Kita lihat. Nah ya, jadi seolah-olah beruangnya itu bergerak ya, seperti itu. Coba lagi. Nah bergerak ya. Nah ini masih beruangnya aja nih yang mengulang, sedangkan pohonnya enggak ya. Kenapa? Karena belum ada script tambahannya untuk si pohon ya. Stop dulu, lalu kita tambahkan script untuk si pohon ya. Lalu sama dengan yang si beruang ini ya, karena pohon ini tidak punya custom ya, maka kita tidak perlu menambahkan next custom seperti yang ada pada beruang ya. Jadi kita langsung menggunakan if-nya ya. Jadi kita pakai if ya. Baik lagi, jika operation, jika nilainya berarti ini ya, jika nilai dari si pohonnya ya, jika nilai pohonnya lebih dari ya, lebih dari berapa? Minus 700 minus 76, minus 76 ya. Berarti sini apanya nih? Bukan minus 295 ya, minus 295 karena yang kita pakai adalah sumbu X ya. Minus 275, apa yang minusnya? Yang minusnya itu adalah X position ya, karena yang berubah adalah X positionnya tadi ya. Sekali lagi, move minus 5 step if jika posisi X ya, jika
if X position lebih besar dari 295, maka ya dia akan kembali lagi ya. Dia akan kembali lagi menjadi set X2 302. Set X2 302. Nah, sekarang kita coba ya. Oh tidak bergerak ya. Oh sorry, di sini bukan pakai yang ini ya, sorry, salah. Kita pakai yang sebaliknya ya. Kita pakai yang sebaliknya. X position kurang dari 302 ya, minus 302. Kita coba. Set X2, oh salah, ini harusnya set X2 302 ya, benar. Set X2 302 kan kebalikannya ya. Oh, set X2 302. Loh, kok nggak jalan? Kira-kira apa ya yang salah? Coba kita trace ulang ya. Set X2 302, move minus 5, if position kurang dari 302, then set X2 302. Benar ini seharusnya jalan ya. Oh sorry, ya kita lihat lagi di sini set X2 302 ya. Sorry, X position 300 minus 302. Sedangkan di sini kita lihat ya, posisi X-nya maksimal hanya 295, maka harus kita sesuaikan ya. Posisi X-nya ini nggak boleh lebih dari posisi X yang ini. Maka harus kita rubah di sini menjadi minus 295. Sekarang kita coba lagi. Ya, dia berjalan 295. Oke. Kita coba jadi 290 ya. Kita coba apakah dia kembali. Ya, dia kembali ya. Jadi nilai posisi X ini tidak boleh lebih ya dibanding nilai posisi X yang ada di sini ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kayak tadi di sini misalkan tadi saya tulis 296. Kemudian 96, maka dia nggak akan balik ya. Kenapa? Karena posisi X ini nggak akan pernah mencapai 295 ya. Dan kenapa kalau misalkan kita pakai 295, dia juga nggak bergerak. Kita lihat di sininya adalah kurang dari 295 ya. Kalau kurang dari 295 berarti harusnya di sini 294 ya. Kecuali di sininya pakai sama dengan ya. Kecuali karena di sininya nggak ada yang pakai sama dengan ya. Lebih besar sama dengan tuh nggak ada di sini. Adanya hanya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Jadi di sininya harus kita pakai minimal 1 poin ya. 1 poin dari nilai si X-nya. Jadi di sini 294. Kita coba lagi. Nah, dia akan repeat ya. Seperti itu. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk memastikan posisi si pohonnya juga tidak naik turun, jangan lupa kita tambahkan untuk set Y-nya ya. Set Y-nya kita samakan saja, itu nggak jadi masalah ya, seperti ini. Nah, ini jadi beruangnya terlihat berjalan. Nah, kalau kita lihat kan ini sepertinya beruangnya ada di, nah pohonnya ada di depan si beruang ya, ada di depan si beruang. Nah ini bisa kita geser seperti ini ya, seperti ini. Jadi posisi si beruangnya itu ada di depan si pohon. Nah seperti ini. Coba lagi. Nah posisi beruangnya ada di depan si pohon.
seperti ini ya, kira-kira up. Nah, posisi beruangnya ada di depan si pohon ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan mau pergerakannya lebih lambat lagi, itu tinggal move-nya aja ya, mau dibikin jadi berapa step. Mau dibikin lebih lambat, si pohonnya aja ya, pohonnya lebih lambat itu berarti jadi misalkan -3 ya, maka pohonnya akan lebih lambat seperti ini ya. Jadi pohonnya akan lebih lambat seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk tutorial pertama kita menggunakan aplikasi Scratch ya. Jadi masih sederhana banget ya, belum terlalu jauh, belum terlalu yang expert banget ya, karena ini juga untuk masih pemula dan kita juga masih pengenalan ya, masih tutorial pertama. Jadi kira-kira seperti ini dulu. Nah, untuk kalian bisa explore, mungkin bisa kalian tambahkan ya satu sprite lagi ya, satu sprite pohon lagi, atau misalkan di sini kan ada awan ya, kalau nggak salah tadi. Di sini kita lihat sprite-nya itu, nah ini ada awan, ada cloud ya. Cloud-nya yang ini bisa bergerak, yang ini enggak. Nah, coba kalian bikin, tambahkan cloud-nya ya, supaya cloud-nya ini bergerak. Ada 2 cloud, yang satu mengikuti arahnya ya, arahnya mengikuti dari sprite si beruang, yang satu lagi mengikuti sprite si pohon. Jadi ada 2 sprite tambahan, yaitu misalkan tadi awannya ya, awannya satu ini. Nah, awan ini ya, awan ini bergerak ke arah kanan ya, mengikuti beruang. Lalu satu lagi awannya itu ya, awan, atau kalian mau pakai yang lain silahkan, tapi kalian coba dulu ya menggunakan awan lagi. Awan tadi awannya, nah yang ini, awan yang ini itu bergerak ke arah sebaliknya ya. Yang sekali lagi, awan yang ini itu searah dengan beruang, awan yang ini searah dengan pohon ya. Jadi ketika di play, semua objeknya ini bergerak ya. Jadi nanti awannya itu ke sini terus, lalu repeat lagi terus seperti ini ya. Ini lalu awan yang ini ya, awan yang ini akan terus seperti ini, terus ke sini lagi ya, mengikuti atau awannya lebih lambat gerakannya ya, itu boleh ya. Ini juga sama, lebih lambat gerakannya, itu boleh. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhannya ya. Mau dibikin taruh di sini pun boleh ya, atau yang ini di sini boleh, atau mau ditambahkan objek lain seperti burung mungkin ya, atau ini kalau lawar juga boleh, kupu-kupu juga boleh ya. Jadi silahkan nanti kalian explore sendiri seperti apa cara berjalannya ya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kalian silahkan explore dengan menggunakan yang lainnya nih, ada mobil, ada kepiting ya, atau yang ada dance. Nah, seperti ini kan dance ya, dance. Nah, ini juga bisa. Atau kalau kalian punya sprite sendiri ya, dengan wajah kalian atau gambar kalian full seperti sedang menari, itu juga boleh ya. Tapi tolong untuk yang pertama ini kalian gunakan yang seperti ini dulu ya. Seperti ini contohnya kira-kira ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Kalau misalkan nanti memang kebaca oleh saya, akan coba saya replay ya, atau saya balas seperti itu. Jadi ini adalah tutorial pertama. Seperti itu kira-kira untuk Scratch yang pertama ini. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar di bawah ya, supaya nanti bisa kita bahas di video yang selanjutnya. Terima kasih.
Selamat beristirahat. Jangan lupa jaga kesehatan. Yang terpenting jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.